Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Fernanda Alirham dari Teknik Mesin Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, dalam rangka memenuhi tugas besar Teknik Pengaturan Departemen Teknik Mesin Universitas Diponegoro, saya akan membuat weather station atau stasiun monitoring cuaca berbasis node MCU yang akan dikoneksikan ke aplikasi Blink. Kemudian pada project microcontroller kali ini, ada 4 outline yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama adalah tujuan dan juga cara kerja dari alat atau project microcontroller weather station ini. Kemudian yang kedua ada hardware atau alat-alat apa saja yang akan digunakan untuk menyusun dan juga merakit dan merancang project microcontroller weather station ini. Kemudian yang ketiga ada rangkaian skematik dari pemposisian alat dan juga persiapan software. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ada bagaimana caranya project yang telah jadi itu dikoneksikan kepada aplikasi Blink sehingga bisa dimonitor secara online melalui telepon genggam masing-masing. Baik, kita masuk ke outline yang pertama, yaitu tujuan dan cara kerja. Untuk tujuan dari weather station ini itu untuk memonitoring kondisi cuaca di lingkungan sekitar alat. Yang untuk parameter yang terukurnya, yang pertama ada berat udara atau tekanan udara, kemudian kedua ada temperatur sekitar, kemudian juga ada ketiga ada ketinggian atau altitude, yang keempat terakhir ada kelembaban. Dan ini semua dimonitor secara real time di sekitar alatnya. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama bisa diaplikasikan kepada industri agrikultur, karena dalam hal ini faktor-faktor ini dapat digunakan untuk membantu mengolah lahan pertanian. Kemudian yang kedua bisa digunakan kepada mahasiswa yang mempunyai project atau mempunyai kebutuhan untuk pengukuran kondisi cuaca lingkungan sekitar pada saat mereka eksperimental lab. Baik, selanjutnya kita masuk ke outline yang kedua. Outline yang kedua adalah alat-alat dan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dalam project microcontroller weather station ini. Yang pertama ada node MCU V3 ESP8266. Di sini saya menggunakan node MCU V3 ini. Yang pertama alasannya karena harganya cukup murah dan praktis. Kemudian juga karena dia sebagai microcontroller juga, maka node MCU ini secara langsung maupun tidak langsung juga dapat memberikan input-output yang sesuai dan secara digital, seperti itu. Selanjutnya ada bagian sensor atau sistem perabanya, penginderanya. Yang pertama ada sensor BMP 280 yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur tekanan barometrik, kemudian juga temperatur udara dan juga ketinggian. Selanjutnya ada sensor DHT11 yang digunakan untuk suhu dan kelembapan udara. Namun karena dari suhu sendiri tadi sudah diwakilkan oleh sensor BMP 280, maka sensor DHT ini saya gunakan hanya untuk kelembapannya saja. Alasan menggunakan dua sensor tersebut, yang pertama adalah paling mudah didapatkan, dan yang kedua harganya cukup murah. Kemudian untuk menampilkan hasil dari pengukuran ini secara real time, saya menggunakan LCD 16x2. Kemudian untuk sistem displaynya juga, di sini saya memerlukan modul untuk menampilkannya, maka saya pakai I2C LCD modul. Dan yang terakhir untuk boardnya, saya menggunakan board controller node MCU board dan juga project board untuk menempatkan sensor dan juga node MCU-nya. Selain itu, saya di sini menggunakan beberapa kabel jumper yang nanti secara skematik akan bisa ditampilkan di video ini. Baik, itu untuk outline kedua telah selesai. Jadi selanjutnya kita maju pada outline 3, yaitu bagaimana caranya rangkaian skematik dari alat ini dan juga bagaimana persiapan secara software. Baik, selanjutnya adalah rangkaian skematik dari weather station node MCU ESP8266 ini.
Untuk komponen-komponen yang tadi telah disebutkan itu telah saya rangkai dan juga telah saya pasang ya, dengan sedikit kostumisasi akrilik supaya hasil lebih rapi gitu ya. Untuk tadi alat-alatnya telah dijelaskan. Langsung saja kita masuk kepada konfigurasi untuk kabel jumper dan juga masing-masing sensor. Yang pertama di sensor BMP20 ada 4 input ya, ada JND, VCC, SCL, dan SDA yang di sini. Nah, ini disambungkan seluruhnya kepada board yang ini, kepada node MCU board yang ini, controller boardnya. Selanjutnya ada yang DHT11. Nah, DHT11 ini ada 3 input, GND, VCC, dan juga data. Ini disambungkan duanya ke, yaitu GND dan VCC. GND dan VCC itu disambungkan kepada node MCU-nya. Nanti untuk datanya disambungkan ke sini. Gitu. Begitupun data yang dipasang secara paralel di sini itu digabungkan nanti ke belakang sini, ke modul LCD-nya. Seperti itu. Kemudian untuk koneksi LCD-nya dia ada 4 ya, karena LCD di sini untuk menampilkan data, maka dia 2 itu tersambung kepada board controller dan 2 tersambung kepada masing-masing sensor. Jadi sini yang JND-nya ini tersambung kepada sini, yaitu node MCU-nya. Untuk SV atau power-nya disambung juga ke node MCU sebelah sini. Kemudian setelah itu D1 dan D2 itu disambungkan masing-masing kepada tiap sensor seperti ini. Ini untuk D1-nya dan ini untuk D2-nya disambungkan kepada masing-masing LCD. Seperti itu rangkaian skematiknya. Untuk nanti lebih jelasnya saya akan tampilkan mungkin visualisasinya untuk memudahkan nanti melihat datanya seperti itu. Selanjutnya setelah rangkaian skematik selesai, kita lanjut kepada persiapan software. Baik, langkah selanjutnya adalah setting software ya. Yang pertama dibutuhkan, kita perlu mendownload yang namanya Arduino IDE 2.2.1 disesuaikan dengan komputer atau laptop masing-masing ya. Kemudian setelah didownload dan diinstal, kita juga perlu namanya mendownload driver dari node MCU-nya itu sendiri. Kemudian cara untuk mencari pertama-tama kita ke preference. Di sini untuk additional boards manager-nya tambahkan menjadi seperti ini ya, Arduino ESP8236, karena di settingan dasarnya dia tidak ada. Kemudian kita ke sketch, kemudian di library kita setelah kita upload yang ESP nanti akan muncul seperti ini. Itu artinya datanya sudah tersimpan di node MCU. Untuk selanjutnya bisa dimasukkan program. Kemudian kita jangan lupa ke tools. Setelah dipencet tools, kita ke port ya. Port ini dipastikan bahwa di device manajernya teman-teman di sini sudah terkoneksi dengan portnya yang sesuai dengan node MCU yang dicolok ke laptop teman-teman. Kemudian untuk boardnya di sini setelah digunakan ESP, kita pilih yang node MCU 1.0 ESP12i modul gitu. Nah, setelah terkoneksi nanti dia akan muncul seperti ini, node MCU 1.0, dan di sini ada tulisannya juga node MCU modul on COM9, artinya perangkat project teman-teman di sini sudah tercolok di sini gitu ya, atau sudah terinput. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa masukin codingnya. Untuk coding nanti untuk tipenya ada 2 ya, ada void input sama void loop. Jadi untuk void input itu yang cuman sekali aja muncul. Contohnya apa? Contohnya void loop itu yang display seperti ini. Dari display seperti ini itu dia muncul hanya sekali gitu. Kemudian untuk void loop sendiri dari codingan itu yang muncul berulang-ulang gitu. Nah, di sini kan kita ingin membuat sensor cuaca gitu ya. Sensor untuk tahu kondisi cuaca. Jadi di sini setelah saya coding gini ya, yang pertama sensor BMP 220 nya di sini ya.
Kemudian di sini read humidity atau kelembabannya. Tuh, loop. Terus kemudian ada temperatur juga tadi di atas. Setelah itu, ya, di sini juga ada ya si level pressure-nya. Ini kemudian kita sesuaikan dari char dan SSID dan passwordnya dengan WiFi masing-masing gitu. Ya, seperti ini. Nanti setelah sudah, kita akan coba upload. Kita tunggu sebentar. Ya, ini sedang proses uploading ya, teman-teman. Jadi di sini bisa diperlihatkan presentasinya. Oke. Ya, bisa dilihat. Sedang menunggu koneksi ya. Baik teman-teman, selanjutnya sambil menunggu program untuk dasar dari Node MCU-nya membaca untuk LCD-nya itu terupload, kita bisa juga langsung setting saja ke Blink-nya untuk nanti bisa ditampilkan gitu ya datanya di Android dan juga bisa dipantau dari secara online gitu. Yang pertama pastikan terkoneksi internet, teman-teman terkoneksi internet. Kemudian yang kedua untuk project board-nya itu nyala ya seperti ini. Itu dicolok ke komputer aja bisa, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu di sini ada login, teman-teman login aja. Nanti setelah itu kalau sudah login, seperti saya sudah punya akun Blink kebetulan sebelumnya ya. Nah ini saya udah punya ada project weather stationnya ini dari saya ya. Nanti kita kalau awal-awal itu kita ke new device aja. Nanti klik new device. Nanti kita masukin from template. From template di sini tulis aja weather station gini ya teman-teman ya. Jadi tulis weather station. Nah ini tuh posisinya masih offline karena belum tersambung ya, belum tersambung di datanya. Nah ini nanti di pojok kanan atas ini ada data. Nah data ini yang harus diingat sama teman-teman untuk nanti gimana caranya dari project board ya teman-teman itu dimasukkan ke program Arduino-nya. Setelah itu nanti dia bisa terkoneksi dan juga online seperti di Blink ini gitu. Langsung saja kalau sudah di weather station nanti sebelumnya mungkin kalau untuk pertama kali buat ya, nanti ada pilihan koneksinya apa. Koneksinya itu nanti pilih yang WiFi saja. Kemudian untuk boardnya pilih Node MCU yang ESP8266 seperti itu supaya sama. Nah kemudian kita ke sini langsung ke sebelah kiri developer zone tuh ya, kita cari di sini. Nah untuk weather station ini kan yang berhasil sudah, dan ini yang baru gitu ya. Yang sudah berhasil dan ini yang baru, kita ke yang baru, klik dulu. Nah ini kan belum ada nih, belum ada. Kita ke sebentar. Nah seperti ini tampilannya. Nanti setelah kita ke developer zone yang sebelah kiri sini ya, developer zone, kemudian kita ke di sini tertampilkan datanya. Nanti ada home, data stream, web dashboard dan lain-lain di sini ya. Ini sudah yang sudah online ya, yang sudah berhasil saya coba tadi. Nah ini cuman saya buatkan tutorial untuk yang belum. Nah nanti di sini ini kan yang masih offline gitu ya. Kita balik lagi ke developer zone lagi. Kita cek data stream. Nah nanti di data stream ini tuh kosong gitu. Nah di data streamnya nanti bisa diisi, teman-teman bisa isi data streamnya seperti ini. Nah nanti ini kan emang view mode ya. Tapi nanti ini ada 5 hal yang harus diganti ya gitu. Di sini ada temperatur, ada tipe data, ada pinnya berapa, kemudian ada unitnya di sini. Ini Celsius dan minimal maksimum value-nya di sini. Nah, untuk ini kita bisa coba ke edit button ya. Nih misalkan diedit gini ya. Kita ke temperatur, nanti ini kita kasih nama temperatur. Untuk tipe datanya selalu yang integer untuk semuanya ya. Kemudian pinnya V0 di sini. Nanti biasanya untuk yang selanjutnya dia akan mengganti V1, V2, V3 dan seterusnya gitu. Nah, ini unitnya disesuaikan sama sensornya teman-teman, karena di sini saya untuk temperatur pakainya Celsius gitu ya. Dan ini di sini banyak nanti database database dari sensornya, database satuan gitu. Kemudian untuk minimum maksimumnya juga di setel. Saya di sini minimumnya 0, kalau untuk temperatur maksimal 100. Tuh. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nah nanti kalau sudah untuk yang lain humidity, pressure dan juga altitude disesuaikan saja jumlah dan nilai maksimum yang mau ditampilkan gitu. Ups, di sini terganti, sorry. Nah
Di sini ada altitude juga, humidity, semuanya disesuaikan. Nanti tertampil datanya seperti ini. Ada warna, ini bisa di custom. Kemudian di sini ada pin ya. Pinnya 1 2 3, tipe datanya integer semua. Nih satuannya unit, persentase, HPA, hectopascal, dan juga meter gitu. Ini masih false karena masih raw gitu ya datanya. Nah, nanti bisa di save dan apply aja. Cuman saya kan di sini udah ya. Kita cancel sini. Nah, nanti kalau misalkan sudah data yang ada tadi di copy, contoh kita pakai online ya, seperti ini, device info. Nah, ini data firmware confirmation-nya ini di copy untuk dimasukkan ke coding, ditambahkan ke codingnya yang Blink gitu. Ya, nanti kalau sudah, nanti dia langsung terdisplay datanya seperti itu, teman-teman. Jadi kalau dia sudah di copy datanya, nanti teman-teman di Arduino ini nanti nih ya, seperti saya ini, di sini saya deketin aja nanti. Nah, di sini ya itu saya samakan gitu ya template-nya seperti itu dengan kodingan-kodingan yang sisanya yang tadi seperti ini. Lalu nanti teman-teman langsung klik upload aja seperti itu ya. Nah, nanti ini sudah selesai ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah setting dengan akun yang kita telah buat, sudah kita setting sedemikian rupa untuk datanya menampilkan seperti yang kita minta dan seperti yang sesuai dengan project kita. Selanjutnya kalau untuk di Android, teman-teman bisa langsung saja download di Android aplikasi Blink-nya, kemudian langsung login pakai akun ini saja, dan dia data yang kita telah susun di komputer ini tadi sudah terupload dan langsung terdisplay seperti itu. Jadi lebih mudah kalau menurut saya di settingnya di komputer dulu, nanti di Android tinggal download saja seperti itu. Buat hasilnya seperti apa, nanti langsung dicek aja di cuplikan yang setelah ini ya. Baik teman-teman, inilah hasil dari tadi kita mengerjakan coding dan juga men-setting aplikasi Blink ya. Di sini setelah terdisplay, ya ini sama ya di kiri kanan di project board di sini. Nah, ini dia sensor kita yang pertama BMP280, dia mendeteksi temperatur, pressure, dan juga kemudian altitude. Untuk satu lagi yaitu DHT11, dia display untuk humidity atau kelembaban gitu ya. Nah, sebenarnya di sini kita setelah selesai gitu ya, dan telah berhasil untuk menciptakan weather station itu sendiri yang dapat digunakan untuk industri agrikultur. Nah, teman-teman juga bisa lihat di satu lagi di sebelah kanan, untuk di aplikasi Blink ini yang terdisplay itu sama dengan monitor LCD yang ada di sebelah kiri pada project kita, itu sama gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah selesai dan teman-teman nggak perlu lihat untuk di project boardnya lagi, cukup di HP dengan syarat ini tuh terkoneksi dengan internet yang sama pada project boardnya seperti itu. Baik, sekian presentasi dan juga video tutorial bagaimana cara membuat weather station berbasis Node MCU ESP8266. Semoga bermanfaat dan terlebih untuk pemenuhan tugas besar ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada yang kurang-kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.